Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salman Haramdan Cahyaning Tias. Saya merupakan mahasiswa dari STP AMTA Yogyakarta dan saya saat ini baru di semester 6. Dan di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman apa sih itu terkait dengan virtual tour. Jadi, virtual tour merupakan representasi simulasi dari suatu lokasi atau tempat yang bisa diakses secara digital melalui perangkat seperti komputer, smartphone, atau headset VR. Virtual tour memungkinkan pengguna untuk menjelajahi suatu area atau tempat seolah-olah mereka di tempat tersebut secara langsung tanpa harus datang ke sana. Nah, ciri-ciri virtual tour itu ada apa aja sih? Nah, ciri-ciri virtual tour itu yang pertama adalah menampilkan gambar dengan 360 derajat video interaktif atau rekonstruksi 3 dimensi. Nah, di dalam virtual tour itu juga dapat dilengkapi dengan narasi audio, teks penjelas, tombol navigasi, dan fitur interaktif lainnya. Umumnya digunakan untuk promosi wisata, real estate, museum, kampus, hotel, dan sebagainya. Nah, tujuan virtual tour itu apa aja? Yang pertama ada memberikan pengalaman visual dan informatif kepada pengguna secara praktis, menarik perhatian calon pengunjung dan juga pembeli atau yang ingin datang ke suatu tempat tersebut. Nah, salah satu contoh dari VR atau virtual tour itu ada yaitu Museum Benteng Frederiksberg. Nah, di video kali ini aku akan ajak teman-teman menikmati virtual tour di Museum Benteng Frederiksberg lewat Google. Jadi tinggal ketik aja virtual tour Benteng Frederiksberg. Kemudian nanti teman-teman akan langsung ditujukan ke webnya virtual tour Benteng Frederiksberg. Nah, selain melewati atau melalui web, teman-teman juga bisa nih download aplikasinya langsung. Nanti akan langsung muncul jika teman-teman ingin mendownload via aplikasi. Kemudian teman-teman bisa langsung pilih untuk virtual tour menggunakan audio atau tidak, begitu. Sejarah singkat Museum Benteng Frederiksberg, Yogyakarta. Museum menempati bangunan bekas benteng Belanda di Yogyakarta yang bernama Benteng Frederiksberg. Bangunan tersebut pertama kali dibangun pada tahun 1756 atas permintaan Belanda terhadap Sultan Hamengkubuwono I. Sebelum bernama Frederiksberg yang berarti benteng perdamaian, nama benteng adalah Rustenburg yang berarti benteng peristirahatan. Dari awal dibangunnya sampai dengan sekarang, benteng Frederiksberg menjadi saksi sejarah 4 zaman, yaitu zaman penjajahan Belanda, penjajahan Inggris, penjajahan Jepang, dan zaman kemerdekaan. Pertama kali benteng dipugar oleh Yayasan Budaya Nusantara dan akan dimanfaatkan sebagai pusat informasi dan pengembangan budaya Nusantara. Hal itu dikukuhkan dengan penandatanganan piagam perjanjian antara Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai pihak pertama dan Dr. Daud Yusuf Mendikbud sebagai pihak kedua, tanggal 9 Agustus 1980. Pemugaran dimulai pada tahun anggaran 1980-1981. Benteng Frederiksberg Yogyakarta ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya atau BCB berdasarkan ketetapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0224-U-1981 tanggal 15 Juli 1981. Berdasarkan petunjuk dan pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto, pada tanggal 5 November 1984, arah pemugaran benteng lebih diperjelas, yaitu sebagai museum perjuangan nasional yang khas dan tidak ada duanya di Indonesia. Sesuai dengan piagam perjanjian serta surat Sri Sultan Hamengkubuwono IX nomor 359-HB-85 tanggal 16 April 1985 disebutkan bahwa perubahan-perubahan tata ruang bagi gedung-gedung di dalam komplek Benteng Frederiksberg diizinkan sesuai dengan kebutuhan sebagai sebuah museum. Pada tanggal 11 Maret 1987, museum mulai dapat dikunjungi oleh masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI nomor 0475-0-1992 tanggal 23 November 1992. Museum Bekas Benteng Vredenburg Yogyakarta menjadi UPT atau Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nama Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Museum Benteng Yogyakarta. Dalam perkembangannya, nama yang populer adalah Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta sampai sekarang. Kak Bayu, itu apa? Oh, Istana Negara. Kalau itu, Kak, Bangunan kolonial ini, museum. Yuk. Vredenburg. Kalau ke Jogja, wajib kita ke Museum Benteng Vredenburg agar kita tahu banyak tentang sejarah negara Indonesia. Dulu, aku langsung jatuh cinta dengan museum ini. Dokumen pribadi Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 atas prakarsa Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo berdirilah organisasi Budi Utomo. Peristiwa ini merupakan babak baru dari bentuk perjuangan berorganisasi bagi bangsa Indonesia. Budi Utomo merupakan modal perjuangan yang mampu membangunkan dan membangkitkan semangat kebangsaan. Diorama ini menampilkan Kongres Budi Utomo I di Yogyakarta yang berlokasi di ruang makan Quick School Yogyakarta, sekarang SMU Negeri 11 Jalan AM Sangaji Yogyakarta, pada tanggal 3 sampai dengan 5 Oktober 1908. Menjelang akhir abad ke-19, kondisi Hindia Belanda mulai mengalami perubahan. Seiring dengan diterapkannya politik etis, orang-orang Belanda yang mendukung kesetaraan semakin banyak yang muncul. Replika badil dan pedang. Badil dan pedang merupakan salah satu senjata tradisional yang dipergunakan oleh prajurit pengikut Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya melawan Belanda di Yogyakarta dan sekitarnya pada tahun 1825 hingga 1830.
Replika Duaja Young Islamenten Bon. Gerakan Pemuda. Pengaruh keputusan Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1900. Replika baju goni. Penderitaan masa pendudukan Jepang mengakibatkan kesengsaraan dan kesulitan bagi rakyat dalam hal sandang dan pangan. Kelaparan dan penyakit. Patung replika pasukan Jepang. Latihan kemiliteran zaman pendudukan Jepang. Diorama ini menampilkan masa pendudukan Jepang di Yogyakarta pada pembangunan Selokan Mataram tahun ini merupakan gambaran pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Mesin cetak Heidelberg. Diorama ini adalah penurunan bendera Hinomaru. Diorama ini adalah penurunan bendera Hinomaru dan pengibaran bendera merah putih di Gedung Cokan Kantai, Gedung Agung Ibu Fatmawati menjahit bendera pusaka merah putih. Baju Bapak Sunarno. Proklamasi kemerdekaan Indonesia telah dikemunakan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Peralatan PMI. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak selalu dengan memikul senjata di garis depan. Perjuangan para anggota PMI di garis belakang. Misi pengeboman pertama penerbang Indonesia. Ini adalah diorama pembentukan Tentara Keamanan Rakyat yang berlokasi di Markas Besar Umum TKR Yogyakarta atau bersatunya TNI dengan rakyat Diorama ini adalah perlawanan gerilyawan TNI di Yogyakarta bagian selatan. Ini adalah diorama dapur umum di daerah gerilya di pedang dan peralatan makan. Diorama ini adalah pemimpin negara kembali ke ibu kota RI Yogyakarta. Replika meja kursi. Ketika agresi militer Belanda II berhasil melumpuhkan kota Yogyakarta, Panglima Besar Jenderal Sudirman memutuskan untuk mundur keluar kota melanjutkan perjuangan secara gerilya.
Green Corner Museum Benteng Vredenburg, Yogyakarta. Wahana ini merupakan sarana dengan menggunakan sarana teknologi yang futuristik untuk mengakomodasi anak-anak dalam bermain di museum dan mengekspresikan cita-citanya. Anak-anak penting untuk selalu distimulasi dan diarahkan dalam bermainnya untuk memupuk dan memperkuat dalam menggapai asa dan cita-citanya. Hal ini sebagai bagian dari usaha museum untuk mewujudkan museum as inspiration for future. Tiruan pakaian Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono sekitar tahun 1965. Ini adalah diorama Trikomando Rakyat atau Trikora yang bertempat di alun-alun utara Yogyakarta tanggal 19 Desember 1961. Replika kunci mortir dan batu. Koleksi ini merupakan replika tiruan pakaian Kolonel Jenderal Sudirman, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta menuju pelayanan prima dan berintegritas. Museum Benteng Vredenburg. Nah, dengan tertulisnya tour selesai, ini menandakan bahwa virtual tour kita di Museum Benteng Vredenburg sudah berakhir. Nah, ini merupakan bagian terakhir dari virtual tour di Museum Benteng Vredenburg dan teman-teman nanti akan langsung diarahkan di bagian awal saat kita mulai virtual tour. Oke, itu dia secara singkat mengenai virtual tour
di Museum Benteng Vredenburg. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mencoba virtual tour di Museum Benteng Vredenburg? Kalian bisa tutor atau ikutin cara aku tadi ya, dan nikmati pengalaman berwisata di Museum Benteng Vredenburg. Jadi ketika kalian tidak punya kesempatan untuk bermain ke museum, kalian bisa mencoba langsung melalui virtual tour. Mungkin itu aja video aku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.